Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani. Sama-sama, Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Doa-doanya dikabulkan Amin. Allah Amin. SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kedatangan 4 bintang tamu Ustazah. Betul sekali. Masya Allah. Orang-orang yang istiqomah. Betul. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan urusan kita ya ibu-ibu semua. Baiklah, untuk memperkenalkan tamu hari ini. Tamu yang pertama ada Ibu Gea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu berikutnya ada Ibu Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Ani Masani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, Masya Allah, orang tua kita ini Ibu Hajah Teti. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bintang tamu atas kehadirannya. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang alhamdulillah berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu berada di Pondok Cabe dekat lapangan terbang. Jadi yang tepatnya itu di Perumahan Bukit Cirende, Blok C. Ada nanti kalau klik aja Hazanah Kebajikan keluar tuh. Nah, Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi. Satu adalah SD, alhamdulillah SD-nya maju. Yang kedua adalah MTS, alhamdulillah juga maju. SD-nya itu nanti tahun ini buka kelas bilingual 2 bahasa. Dan juga MTS-nya juga maju juga, tapi malah lebih dulu dia buka kelas bilingualnya, dia lebih maju. Dan yang ketiga adalah SMK, alhamdulillah SMK juga maju dan beberapa jurusan
masuk jurusannya itu apa namanya visual, TIK, tata boga, perkantoran, dan ada lagi lembaga satu lagi adalah madrasah aliyah setingkat SMA juga. Nah, aliyah juga maju juga itu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya agar sekolah ini makin maju untuk mencerdaskan orang-orang di sekitar sini dan dimanapun juga orang yang bisa sekolah sini. Dan selain itu juga Hazanat Bajikan itu punya boarding school. Jadi boarding school itu yang asrama, khususnya anak yatim piatu. Tapi ada juga yang ada orang tuanya tapi dia titipkan anak sini, tapi dia bayar ke sekolah, tapi di asrama tidak bayar. Nah, selain itu juga ada gedung tahfiz. Jadi kalau orang mau menghafal Quran dari SD bisa nih. Saya dia menghafal nanti di SD berapa juz, nanti dia lanjutkan nanti MTS-nya berapa juz bisa. Karena tidak wajib kalau dia mau itu. Ada gedung spesialnya. Dan kita Hazanat Bajikan juga punya ekonomi umat. Ekonomi umat itu biar perjalanan ekonomi berjalan. Sirkulasi, orang jual beli itu. Dan Hazanat Bajikan juga punya produksi roti. Setiap hari produksinya harus produksi. Kenapa? Supaya ibu-ibu yang ngaji itu offline bisa mereka pagi-pagi sarapannya makan roti. Dan juga rotinya juga bisa dijual di supermarket juga bisa. Dan Hazanat Bajikan juga punya kebun singkong, alhamdulillah ada produksi juga, dan juga punya perikanan, alhamdulillah ada produksi juga. Dan ada lagi punya ini Wisma Agus Parmanto. Karena di sini kegiatan podcast kita ada di sini, juga ngaji offline juga setiap hari ada di sini, offline dan online karena dimasukkan di Zoom meeting invitation. Dan di sini dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, seperti calon surga. Maksudnya calon surga itu orang-orang yang nggak bisa ngelihat, ya tinggal di sini, tapi kewajibannya hanya ibadah. Dan di sini juga ada juga yang anak-anak belajar bahasa Inggris di luar. Dan ada juga di sini pengajian tahsin. Nah, yang tahsin termasuk yang sebelah saya ini yang jadi guru tahsin favorit ibu-ibu. Termasuk Bu Haji Masali juga. Oh iya, anak guru tahsin ini. Favorit juga. Oh ini nggak kalah pentingnya, dia guru tahsin yang hebat sekali ini. Senior sudah Pak. Senior, kalau ini masih junior, itu senior. Dan Hazanat Bajikan juga, sini ada juga podcast ini. Dan ada juga penyewaan mobil. Dua bus, satu Elap, satu APP, dan satu lagi Avanza. Orang yang mau nyewa juga bisa. Ya, demikianlah Ustazah ya, yang kami mengenalkan ini. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanat Bajikan makin besar, makin maju Pak Kiai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah rahmatan lil alamin Pak Kiai. Apa sih Pak Kiai makna dari rahmatan lil alamin? Ya. Jadi rahmatan lil alamin itu coba kita lihat dulu ya suratnya 21 ya. Surat 21. Silakan Ustazah Yuni Halim. Ayatnya 107. 21 107. Ya. Suratnya 21, ayatnya 107. Baik, saya akan baca surat 21 Al-Anbiya ayatnya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi Allah katakan kami tidak mengutus kamu hai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang, artinya kan. Arti kasih sayang itu bisa doa dikabulin. Kasih sayang itu bisa
murah rezeki. Kasih sayang itu kita sehat, itu rahmatan semua itu. Jadi tidak kami utus kamu hai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, untuk kesenangan, kebahagiaan, kedamaian orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nah, termasuk rahmatan lil alamin itu Quran. Quran itu rahmatan lil alamin tuh. Coba lihat surat 28. Ayatnya 86. Silakan Bu Ustazah Ani Masani. 86. Ya. Baik, saya akan bacakan surat Al-Qasas ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Fala takunanna dhahiran lil kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Allahuakbar. Jadi Nabi Muhammad dulu kan dia kan nggak tahu apa-apa, dia nggak ada sekolahnya, dan dia nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Kemudian diutus Jibril untuk mengirimkan kepadanya itu adalah Quran. Quran itu rahmatan lil alamin itu. Jadi kalau orang dapat Quran itu dapat rahmat Allah itu. Orang senang ngaji itu rahmat Allah itu. Orang berjihad untuk ngaji itu dapat rahmat Allah itu. Nah, engkau nggak tahu Muhammad dulunya itu kitab nggak tahu, apa juga nggak tahu, kecuali dengan rahmat Allah, maka janganlah kamu ikutin orang-orang kafir. Jadi ada perintahnya supaya kita jangan ikutin orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu semuanya ingin mencelakakan kita. Dan juga supaya kita, gimana nih supaya kita dapat rahmat Allah kan? Pingin dong kita ini dapat rahmat Allah kan? Betul Pak Kiai. Nah, supaya kita pingin dapat rahmat Allah, maka Allah kasih tahu di surat 2:18. Silakan Bu Hajah Tati. Ya. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Jadi syaratnya orang beriman, orang berhijrah. Arti berhijrah itu bukan saja hijrah tempat. Hijrah berarti memperbaiki diri. Tadi cuma sholat 5 waktu, terus sekarang sholat tahajud tiap malam. Dulu tadi bukan ngajinya sekali-sekali, sekarang ngaji tiap hari tiap malam. Itu hijrah itu namanya. Dan yang ketiga jihad. Nah, jihad itu mempertahankannya. Nggak gampang loh mempertahankan ngaji pagi, ngaji malam, mempertahankan tahajud tiap malam. Itu jihad tuh. Allah katakan kalau kamu sudah ada iman, ada hijrah, ada jihad di jalan Allah, maka Allah kasih tahu mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Masya Allah. Kita lihat lagi, mau dapat rahmat Allah lagi nih. Malah bukan saja rahmat Allah, kita dapat rahmat Allah, dapat ridho Allah. Dan surganya Allah. Surat 9, 20, 21, 22. Silakan Ustazah Ani Muhali. Saya baca surat At-Taubah ayat 20 dan 21, 22. Pas banget. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Shadaqallahul azim. Nah, ini kalau orang itu ingin dapat rahmat Allah itu ya ini nih, iman, diulang lagi oleh Allah. Hijrah, jihad di jalan Allah. Jihad itu melawan diri kita, mempertahankannya itu jihad. Kayak orang membalas kejahatan kebaikan itu kan jihad tuh. Tapi kalau orang bisa balas kejahatan kebaikan, hebat tuh. Biasanya orang nggak lulus di sini. Yang balas kejahatan kebaikan banyak orang nggak lulus. Nah, orang beriman, orang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah katakan kalau dia punya 3 ini, pertama hadiahnya apa? A'zamu darajatan indallah. Harkat derajatnya itu tinggi sekali di sisi Allah. 2. Memberi kerahmat. Mereka menjadi orang beruntung. Hidupnya itu penuh dengan keberuntungan. Si muda untung, masa tua juga untung, di dunia untung, mati juga surga. Itu beruntung tuh. Nah, sudah dapat harkat derajat tinggi, Allah katakan, kemudian lagi dia dapatkan rahmat Allah, juga dapat ridho Allah, dan dapat surga yang kekal. Jadi banyak sekali hadiahnya. Harkat derajat tinggi, beruntung dalam hidup, dapat rahmat Allah, dapat ridho Allah, dan lagi yang kelima surga. Masih ada lagi yang keenam, masih ada pahala yang tersedia buat dia. Masya Allah, subhanallah. Tapi ini jalannya tadi ini, iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Bisa nggak kita? Bisa, asal dia mau. Bisa. Nah, Allah itu sangat dekat sekali sama orang-orang yang orang-orang yang ini orang jihad ini, dekat, Allah dekat. Malah Allah katakan sebenarnya rahmat Allah itu yang paling dekat itu sama orang banyak berbuat baik. Ini contoh rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa Pak Kiai? Gini nih, jadi rahmatan lil alamin itu kita diberikan oleh Allah kemudahan semuanya. Doa dikabulin, itu rahmat Allah. Terus lagi apa yang diinginkan dikabulkan Allah. Apalagi kadang-kadang dia belum minta, udah dikasih oleh Allah. Udah kayak di surga ya? Iya, sehat walafiat. Terus lagi dijauhkan musibah, dijauhkan petaka, itu dapat rahmat Allah itu. Belum minta aja udah dikasih. Iya. Apalagi kalau minta ya. Oh, apalagi kalau minta. Dari jalan, lagi orang nonton pohon, lihat kepala saya itu. Terus pasti sebelum saya nggak ada detik tuh, ya Allah, Masya Allah. Pertolongan Allah ya Bu ya. Itu tuh. Gede banget padahal pohon. Pohon. Saya juga pernah merasakan. Tolong, ya Allah, ampun. Jadi setelah saya lewat di tanjakan villa itu, pohon tumbang. Jadi Dilewatin. iya, kita lewat dulu, benar-benar langsung Masya Allah, masih diselamatkan. Nah, itu termasuk rahmat Allah. Ya karena begitu udah indah ya, mobil tiba Iya, banyak. Mobil kan banyak tuh. Kenapa Kok dipilih dia? dia? Nah, pilih dia tuh. Saya percaya yang semoga kehendakmu ya Allah. Iya benar. makanya kita harus jihad terus hijrah insya Allah. Nah, makanya termasuk sebetulnya orang yang banyak berdoa itu, kalau dia banyak berbuat baik, itu dia nanti akan dapat rahmat Allah, karena Allah itu sangat dekat sekali sama orang yang banyak berbuat baik. Banyak ayatnya Pak Kiai yang mengatakan begitu ya. Banyak.
Allah dekat dengan orang yang banyak berbuat baik. Coba lihat di surat 75556. 75556. Silakan Ibu Nur Asia. Baik, saya akan membacakan Quran surat 7 ayat 55 sampai 56. 5556. 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah padanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang banyak berbuat baik. Ya, dikabulkan doa juga kan dekat sama orang banyak berbuat baik. Makanya kan sebetulnya memang Allah itu nyuruh kita itu banyak berbuat baik, termasuk supaya kita dapat ilmu itu, supaya dapat ilmu Quran itu mesti banyak berbuat baik juga itu. Makanya kan nabi-nabi dulu itu kan kenapa dia dapat Nabi Yusuf dapat ilham mimpi? Karena banyak kan berbuat baik itu. Nah, orang berbuat baik kan dapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu dekat sekali sama orang berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Nabi Yusuf itu dia diberikan ilmu al-hikmah, bisa takbir mimpi. Ya demikianlah Allah berikan balasan kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Ya karena orang banyak berbuat baik itu dapat rahmat Allah. Makanya dia dapat ilmu takbir mimpi kan. Jadi memang banyak berbuat baik sama orang itu nurunkan rahmat Allah itu. Termasuk juga Nabi Musa. Coba kita lihat nih Nabi Musa. Suratnya 28. Silakan Ustazah Yuli Halim. 14. Saya akan baca surat 28 ayatnya 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini Musa juga dia dapat ilmu manajemen. Dia selamat tinggal sama Firaun. Itu karena rahmat Allah juga, karena dia banyak berbuat baik, dia nolong orang, nolong temannya. Nah di surat 31 Silakan Ustazah Animasa. ayat 1 sampai dengan 5. Suratnya 31. 31. Ya. Luqman 1 sampai 5. Ya. 31 saya. Iya, 31 31. 1 sampai 5. Saya akan bacakan surat Luqman ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huda wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif lam mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi yang katakan di sini Alif Lam Mim, kitab Quran ini adalah yang penuh mengandung hikmah. Dia juga petunjuk dan dia juga rahmat. Tapi dia petunjuk rahmat itu bagi siapa? Bagi orang yang banyak berbuat baik. Siapa itu berbuat baik? Itu orang yang sholat, orang yang zakat, dan dia yakin dengan hari akhirat. Mereka itulah kan orang-orang dapat hidayah petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Jadi yang namanya kalau ingin dapat rahmat Allah itu berarti ustazah nggak repot-repot amat ya. Jadi ingin dapat rahmat Allah nih, satu sholat, kedua zakat, dan hari akhirat mereka yakin. Itu aja udah Allah janjikan tuh. Mereka dapat petunjuk dari Allah. Mereka juga adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita bisa jadi itu rahmat Allah itu. Nah cuman itulah Allah minta itu mempertahankannya kadang-kadang. Nah itu istiqomahnya itu bagi. Istiqomah mempertahankannya. Kadang-kadang orang nggak sadar ya, nggak Nih, sadar. ya bisa tuh. Lihat ada orang pintar, ulama-ulama kan gimana lepas. Iya karena mereka itu kan istiqomah kan, istiqomah sabar, maka dia bisa jadi dapat rahmat Allah. Kalau dia nggak itu nggak bisa. Kadang-kadang kan orang kan sabar hari ini, besok nggak sabar. Sabar di pengajian. Sabar di pengajian di rumah nggak sabar, nggak bisa itu. Itu lagi nih. Masya Allah. Nah jadi kalau kita itu ingin mendapatkan rahmat Allah itu berarti banyak berbuat baik. Dia berbuat baik dan Allah minta juga istiqomah. Istiqomah kan. Makanya memang semuanya orang kan pingin masuk surga kan. Iya, cita-cita Semua orang tertinggi tuh. cita-cita tertinggi. Ya karena Ada itu kan cita-cita kekal kan. Iya. Nah tapi Allah kasih tahu juga. Nah itu tuh Allah tuh sayang sama kita itu ya. Coba lihat surat 61 ayatnya 10. Silahkan Bu Hajah Tati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca surat As-Saff. ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Sadaqallahul. Jadi Allah bertanya, tapi Allah juga akan jawabnya juga. Jadi Allah tuh kalau dia ngasih tahu di Quran, dia nggak ingin juga kita menggantung. Kayak ini nih, Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, mau tak kamu aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah yang perih? Ya pasti mau dong. Nah kalau mau katakan ini nih, di ayat 11-nya ini. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat As-Saff ayat 11. 11, 12. 11 dan 12. Baik, ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Nah ini tandanya Quran itu rahmat Tadi saya Allah. baca tentang ini juga ya Pak Kiai. Dengan Kapan? Yang pertama Ayat tadi, yang sama. maksudnya dengan harta dan jiwa juga. Iya. Jadi Allah katakan ini, Allah kasih tahu nih, kalau kita tandanya Quran itu rahmat Allah, Allah ngasih tahu nih, hai orang-orang beriman, mau enggak kamu aku tunjukkan
satu bisnis, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka, pasti mau dong. Gitu lihat rahmat Allah tuh, kesayangan Allah. Satu, kamu beriman pada Allah. Kedua, beriman pada Rasul. Yang ketiga, jihad di jalan Allah dengan harta, dengan diri. Nah, kalau kamu ada tiga ini, Allah katakan itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Karena kita nggak tahu, maka Allah kasih tahu. Apa sih lebih baiknya itu? Itu hebatnya itu di ayat selanjutnya itu. Allah ngampuni dosa-dosa kamu semua. Subhanallah, dosa kita banyak, tapi Allah jamin aku ampuni semua. Bukan saja diampuni, dimasukkan ke dalam surga, mengalir banyak sungai-sungai, tempat-tempat mahliga yang indah di dalam surga Adan. Itu kemenangan yang besar. Subhanallah. Dan itu akhiratnya, dunianya juga dikasih oleh Allah. Coba lihat dunianya, ayat selanjutnya. Silakan Ibu Nur Asia. Baik, saya akan membacakan Quran surat 61 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Jadi inilah tanda Quran itu rahmat Allah ya. Jadi dia jelasin komplit ya. Kayak tadi dia nanyain, kamu mau nggak jadi orang yang selamat dari api neraka? Satu, tadi beriman pada Allah dan Rasul. Dan Rasul itu kan. Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah Harta dan dengan harta dan jiwa. Kamu ada ini, Allah dalam itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Apa sih lebih baiknya? Kamu masuk surga. Surga Aden lagi. Dosanya diampuni. Dosa diampuni kan? Dosa kita banyak diampuni Allah tuh. Masih ada lagi juga. Ini Quran rahman Allah. Ada lagi Allah katakan ayat yang ke 13-nya wa ukhra tuhibbunaha. Pasti kamu senang yang kedua ini. Apa? Nasrum minallah. Pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat. Nah, cuman ada satu lagi yang Allah minta kepada kita ini kalau kita ingin dapat rahmat Allah sempurna itu. Apa? Di ayat selanjutnya. Silakan Ibu Gea. Saya baca kembali masih di ya. Nah, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Shadaqallahu. Nah, supaya kita dapat rahmat Allah komplit itu, Allah kasih tahu, hai orang-orang beriman, jadilah kamu seperti umat Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu ngomong sama muridnya, hei murid-muridku, namanya kelompok Hawariyun, mau nggak kamu nolong agama Allah? Nah, muridnya yang setia ini mau nolong agama Allah. Nah, karena nolong agama Allah, ditolonglah Nabi Isa oleh muridnya yang 12 ini. Akhirnya makanya orang Bani Israel itu separuh beriman, separuh belum. Tapi kalau nggak ditolong Nabi Isa berarti nggak seperti itu, karena dia ditolong oleh orang-orang Hawariyun ini. Nah, ini sebenarnya pelajaran buat kita juga. Jadilah kita menjadi penolong-penolong agama Allah. Kenapa penting itu nolong agama Allah itu? Termasuk nih nolong agama Allah nih. Kita ngaji podcast ini nolong agama Allah. Kita ingin mengeluarkan ayat Allah itu supaya banyak diketahui orang. Masuk kita ngaji Zoom malam.
Itu nolong agama Allah itu. Ngaji Zoom ngantuk, pagi, meskipun ngantuk-ngantuk. Walaupun nguap-nguap ya. Iya. Walaupun sambil makan. Apa-apa kita kan nolong agama Allah kan. Iya. Hebat kan, nolong agama Allah. Dengan harta dan jiwa tadi. Waduh. Ya, memang perintah ya itu ya. Perintah. Kalau Tapi kadang agama, kan ada yang ya Semalam Bapak lama putus Pak. Lama putus saya jadi ngantuk ya. enggak cuma ini Enggak, sebentar kok. Sebentar cuma kok. ke belakang sebentar ya 2 menit. Iya, enggak lama. Kayaknya kalau malam Bapak udah capek banget ya, Pak. Astagfirullah. Awalnya doang, kalau udah panas mah. Pak Kiai, Kalau udah lancar sih. istighfar itu memang harus lemah lembut. Iya, ya, Pak memang. Kiai. Baru-barunya doang. Karena sifat kan Belum mesti panas tekan itu dulu. saja. Capek banget gitu dari mana. Kita yang belajar. Tidurnya bagus. Kalau mendatangi pengajian termasuk jihad juga ya. Jihad itu. Menolong agama. Iya. Makanya kan di ayat ini coba kita lihat surat 47 ayat 7, 8, 9. 47 47, 8, 9. sekarang. Siapa? Sekarang saya. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 47 Muhammad ayatnya 8 dan 9. Ayat 8, dan orang-orang kafir, maka celakalah mereka. Allah menghapus segala amalnya. Ayat 9-nya, yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah memanggil, hai orang-orang beriman. Ini perintah Allah nih. Tolonglah agama Allah. Kalau kamu nolong agama Allah, Allah nolong kamu. Ada orang jahatin kamu ditolong Allah. Soal kita itu nolong agama Allah. Keren kan nolong agama Allah juga. Ya, caranya ini dengan cara-cara ini. Nah, ini jangan ditinggalkan. Ladang amal nolong agama Allah ditinggalin, mau disambarin setan. Masya Allah. Harus. Bukan artinya Allah perlu pertolongan, bukan begitu? Bukan. Bukan ya. Bagi Allah itu kalau dia nolong apa? Cuman ini ngasih job buat kita nih. Nih kamu mau nggak nolong agama Allah nih, supaya kamu dapat rahmat Allah nih. Kayaknya dikerjain, aja dia dapat rahmat Allah. Nah kalau kamu nolong agama Allah, Allah nolong kamu. Ada pun orang-orang kafir Allah kata amal-amal ibadah ini batal semua. Dan Allah kasih tahu lagi bahwa Allah itu sangat benci sekali sama orang-orang yang mengingkari ayat Allah. Jadi orang mengingkari ayat Allah itu semestinya dapat rahmat, dia hilang rahmatnya. Karena ya Quran ini kan rahmat Allah nih. Nanti udah ngaji rajin. Terus gak ngaji lagi. Nah itu. Nah padahal kan nolong agama Allah itu nggak susah-susah amat ya. Iya, dan buat kita juga gitu. Iya Pak buat Kiai, kita ya. juga Insya kita Allah. makin lancar, kita makin untuk kita pakai sendiri juga kan. Bahagia. Iya bahagia juga, senang, banyak kenal orang kan. Iya. Coba lihat surat Tapi godaan juga banyak. 22. Ya pasti di mana-mana sih pasti ada. Godaannya banyak. Dua. 22 22 40 di alannya terakhir. 40. Silakan Bu Ustazah Masani. Alannya terakhir ya. Alamnya terakhirnya, Bu. 22, 40. Ya. Alannya terakhir Baik, itu. saya akan bacakan surat 22 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia alannya terakhir ya. Enggak dari awal enggak? Allah pasti akan. Nah kalau bahasa Arabnya wal yang suronallah. Wal yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya Allah pasti akan Sesungguhnya sungguh Allah Pasti akan menolong orang yang menolong agama. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Shadaqallahul azim. Nah tapi nolong agama Allah itu bagaimana? Dijelasin lagi di ayat selanjutnya yang namanya nolong agama Allah itu. Ayat selanjutnya 41. Lagi.
Bu Teti. Silakan Bu Haji Teti. Ya, terima kasih. Yang saya baca surat Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, jadi orang-orang nolong agama Allah itu, yaitu orang yang diberikan kedudukan di bumi ini, berarti dia lahir di bumi ini kan, diberikan kedudukan dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dan dia ngajakin orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Makanya masuk ustazah itu nolong agama Allah itu. Dan Allah katakan akibat yang paling baik itu hidup itu dalam bagi orang-orang yang kembali segala urusan itu hanya kepada Allah. Nah, salah satu ingin dapat rahmat Allah, nolong agama Allah. Termasuk ini Pak menyediakan tempat atau mengumpulkan jamaah. Masuk. Ya. Jadi misalnya menyediakan tempat untuk orang ngaji. Nah, Fasilitasi ya Pak. atau dengan si makanan orang ngaji. Masya Allah. Besar sekali pahalanya itu. Besar pahalanya. Itu nolong agama Allah supaya rahmat Allah juga turun kepadanya. Nah cuman itu ujiannya pasti ada juga kan. Nggak ada orang nggak diuji kan. Saya rasakan ujian terus. Masya Banyak Allah. ujian. Sering Enggak. dapat nikmat. Lagi masih hidup. Justru lagi disayang Allah. Iya, kita diuji oleh Allah itu, kita lagi disayang oleh Allah. Lagi diperhatikan baik. Nah kalau kita sabar, nah itu rahmat Allah cepat turun tuh. Tapi kalau kita nggak sabar, nah, hilang tuh. Setan malah yang. Ya apalagi kalau dia nggak sabar, ini nggak sabar, wah mau ninggalin ngaji, nggak mau ngaji lagi, nggak punya. Itu Allah Tapi kalau itu hanya ucapan aja dan tidak dilakukan itu istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya dihapus oleh malaikat tuh. Banyak Baca banyak ini itu. juga kayak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan semuanya dari Allah kembali kepada Allah. Nah jadi inilah cara kalau orang itu ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah kalau kita dapat kasih sayang dari Allah, Masya Allah. Kita dapat kasih sayang dari manusia juga enak, apalagi dapat kasih sayang dari Allah, Masya Allah. Berarti Allah perhatiin kita, Allah ngerti, tahu kita, subhanallah. Saya udah merasa pada sayang Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah jadi kalau kita sudah merasakan ya apa yang terutama yang tadi itu yang kita apa iman, hijrah, jihad tadi itu sebenarnya hidup itu kayaknya enteng-enteng aja tuh. Ada sih ujian, tapi ujian tuh kayaknya ya gini kalau saya menggambarkannya misalnya 5% ujian, tapi rahmat Allahnya itu 95% Masya lebih. Allah, lebih banyak ya lagi. Wah banyak tuh. Jadi ya wajar aja lah. Ya karena orang kalau nggak mau diuji ya mati. Iya. Kalau mati nggak ada ujian lagi kan. Yang ada Tapi- pertanggungjawaban. Ya. Lebih serem Tanggung lagi. jawabannya itu lebih serem lagi. Masya Allah. Makanya sebenarnya kita tuh nggak boleh minta mati. Nggak boleh Tapi kan minta itu mati. pasti Pak Kiai. Hah? Tadi Pasti, kan- cuma minta matinya nggak boleh. Nggak boleh minta mati. Nah, yang boleh itu adalah kita minta, ya Allah semoga tingkatkanlah amal ibadah kita. Ya Allah mudah-mudahan saya istiqomah di jalan Allah. Nah itu boleh. Ada dulu saya banyak pertanyaan orang waktu naik haji, Pak boleh nggak kita minta mati di Mekah? Saya bilang nggak boleh itu. Iya. Banyak itu Pak Kiai. Tapi kan kita Kesannya kalau mati di Mekah dia sudah meninggal dalam keadaan yang baik. Bisa, bilang di Allah Semoga meninggalku nanti kita nanti. meninggal dalam keadaan Seperti misalkan mana. lagi kajian kayak gitu nggak apa-apa. Ya bisa, cuman berarti kan doanya meninggal dalam keadaan husnul Husnul khotimah. khotimah. Di husnul nanti lagi kajian, lagi sholat, lagi ceramah. sujud, lagi ceramah. Saya juga kalau mati kayak gitu Pak. Soalnya kalau sendirian mati di rumah takutnya kan nggak ada yang tahu. Atau busuk ya Bu Haji. Cuma rahasia Allah saja di mana. Nah, cuman kan untuk orang mendapatkan husnul khotimah itu kan mesti 4 amalan nih. Kadang-kadang orang nggak lulus dari 4 amalan ini. Apa 4 amalan? Surat 13, 22, 23, 24. 13,
Pas bener yang baca. Alladzina sabaru ibtigha'a. Silakan Ustazah Ani Masya Muhari. Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Saya baca surat Ar-Rod ayat 22, 23, dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, 1, melaksanakan sholat, 2, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka 3, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Masya Itulah Allah. orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Shadaqallahul azim. Nah, coba. Masya Allah. Tapi ini kalau ingin meninggal husnul khotimah itu mesti ada 4 ini nih. Sabar, sholat, infak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini nih. Alhamdulillah Pak, saya udah. Masya Ya udah semua bunyinya. Ini yang paling berat tuh nomor 4 ini nih. Masih lupa lagi. Lebih berat itu nomor 4 karena membalas kejahatan baik itu nggak gampang tuh. Nah kalau kamu semua ada ini 4 ini, baru Allah katakan nanti kamu akan meninggalnya di tempat yang terbaik, keadaan yang baik. Bukan saja itu, malah Allah jamin dia masuk surga Aden. Surga Aden sama siapa? Waduh, sama bapak ibunya, nenek kakeknya. Tapi yang soleh kata Allah, kalau yang di atas nih, yang soleh. Sama siapa lagi? Pasangannya di dunia, anaknya, cucunya. Berarti kalau kita ngerjakan 4 ini, kalau anak kita jadi baik, cucu kita jadi baik, berarti pengaruh dari kita ngerjakan 4 ini nih. Anak kita tadi keras menjadi malam maut. Ya, saya dari kecil tinggal di Bapak Pak, saya ketemu ya Pak. Ya. Nah, jadi amalan 4 ini dia amalkan, maka dia meninggal husnul khotimah dan nah, ada lagi nih masuk surga Aden. Dan yang lebih enak itu apa? Di surga Aden itu banyak malaikat yang masuk. Ucapan malaikatnya salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kamu. Selamat atas kesabaran kamu. Berarti yang masuk surga orang sabar Pak Kiai ya? Justru itu. Masya Allah. Orang sabar. Nah, cuman kalau kita ngomong sabar-sabar, kadang-kadang orang kan suka ngomong gini, ya sabar sih. Ada Udah batasnya. itu satu. Atau sabar, kalau dia lagi tertimpa ke diri dia, baru dia tahu. Sebenarnya nggak bisa begitu. Iya benar. Ya harus sabar. Nah, kalau kita berarti bisa mengamalkan 4 ini, berarti hidup ini, wah bahagia banget. Aman sentosa ya. Aman. Terutama yang 4 tadi yang orang paling berat itu. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang jahatin kita baikin dia. Masya Allah. Kalau bisa itu. Kayaknya sih Ustazah 2 ini udah nih kayaknya. Insya Allah. Setelah baca ini jadi enteng. Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semuanya, khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan rahmatan lil alamin. Amin. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Qur'an. Dan semoga kita bisa hidup dengan Al-Qur'an. Silakan Ustazah. Alhamdulillah selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Masya Allah luar biasa. Menambah ilmu lagi ya Bu ya. Betul sekali. Ilmu baru lagi. Masya Allah luar biasa. Semoga kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu Al-Quran tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para bintang tamu atas kehadirannya. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan membacakan surat 21 Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum tutup marilah kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, semoga guru kita, orang tua kita, kiai kita, Bapak Amin. Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, Amin. semoga beliau selalu sehat. Amin. Allah angkat penyakitnya kalau ada penyakitnya, dan semoga Pak Kiai panjang umur yang berkah. Amin, amin. Semoga doa-doa Pak Kiai di Amin. Mekah, di Madinah Amin, maupun amin, di amin. tanah air Amin. diijabah Allah, Amin. dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal alamin. Dan semoga doa Pak Kiai di bulan Ramadan, setelah Ramadan Allah ijabah semua, Allah kabulkan doa-doanya. Amin. Semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, Amin. Amin. sukses dunianya, sukses Amin. juga urusan akhiratnya. Begitu juga Yayasan Hazanah Kebajikan, semoga makin besar, makin maju. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan semoga podcast kita ini sampai ke hati para penontonnya. Amin. Dan semoga kita yang hadir ini Allah terima juga doa-doanya, Allah terima amal ibadah kita. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jangan Jangan lupa subscribe, like, share, and and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bacain Fatihah dulu ya. Kanha